Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan lewat para nabinya kepada kita ini untuk senantiasa berbuat baik kepada setiap makhluk. Makhluk yang nampak maupun makhluk yang tidak nampak di mata kita. Baginda Rasulullah SAW sampaikan, sayangilah apa-apa yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Apa yang di langit itu? Yang di langit ini ada Allah dan para malaikatnya. Jadi apabila kita ini menyayangi semua yang ada di muka bumi ini, maka Allah dan para malaikat akan menyayangi kita. Hadirin yang mulia, di India sana ada satu kampung yang kepala desanya ini kaya luar biasa. Perlu diketahui kalau di India sana itu kalau kaya itu sungguh kaya sekali. Kalau miskin ya masya Allah, miskin sekali. Nah, itu orang kaya itu punya anak wanita yang cantik jelita. Cuma sayangnya wanita itu diganggu oleh jin. Karena diganggu oleh jin, wanita ini kalau keluar rumah itu maunya itu dia melepas semua pakaiannya, sehingga aibnya itu kan nampak, auratnya nampak, sehingga bapaknya ini kan malu. Maka anak ini diikat dimasukkan ke dalam sebuah kamar, tidak boleh keluar karena kalau dia keluar, dia bikin malu. Kemudian orang kaya ini menyampaikan pengumuman kepada warga desanya, siapa saja yang bisa mengusir jin yang ada di dalam diri anakku ini, maka aku akan beri hadiah yang begitu besar. Orang kaya yang memberi pengumuman, maka semua tertarik. Ada orang-orang yang datang itu berusaha untuk mengusir jinnya itu. Maka ada seorang yang datang, seorang rahib datang, kemudian mengatakan, wahai Tuan, aku akan membantu kamu untuk mengusir jin yang ada di dalam diri anak kamu. Oh iya, masuklah, boleh, ini kamarnya. Maka dia buka kamarnya, dia itu baru masuk itu langsung bentak, hei jin, kamu keluar tidak dari tubuh anak ini. Kalau tidak keluar, saya tangkap, saya masukkan ke botol, saya buang di lautan. Baru selesai ngomong begitu, dia terlempar keluar. Rahibnya itu yang terlempar, bukan jinnya. Dia terlempar dari luar sana. Tidak mampu dia. Kemudian ada lagi, berkali-kali seperti itu. Baru masuk pintu kamar, terlempar keluar. Baru masuk pintu kamar, terlempar keluar. Kemudian ada seorang muslim yang baru muslim itu 3 hari. Jadi mu'alaf. Dia miskin sekali. Seringkali anak-anaknya ini tidak makan karena memang tidak punya makan. Pakaiannya lusuh karena memang tidak punya ganti pakaian. Maka dia datang kepada tuan yang kaya tadi. Nah, sampai di depan itu ditahan oleh penjaganya. Mau apa kamu? Kalau mau mengemis jangan di sini. Tidak, saya tidak mau mengemis. Saya mau menolong tuan kamu mengusir jin yang ada di dalam diri anaknya. Dilihat dari atas, dari bawah, dari atas, dari bawah, tidak meyakinkan. Orang-orang yang hebat saja datang kemari, tidak bisa apalagi kamu. Siapa kamu ini? Saya hanya seorang hamba Allah yang mungkin tidak bisa apa-apa. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu tuan kamu. Maka mendengar rame-rame di luar itu, tuannya keluar. Ada apa ini? Ini tuan, gembel ini katanya mau mengusir jin yang ada di anak tuan. Ya, tuan ini ya agak-agak tidak percaya begitu. Aduh, kok penampilannya seperti ini. Ya udah, tidak apa-apa, masuk. Nah, suruh masuk dia. Mana tuan? Itu kamarnya di situ.
Nah, maka dia itu dengan sopan dan dengan santun itu dia mengetuk pintu dia, tidak seperti yang lainnya. Dia ketuk pintu itu dengan mengucapkan assalamualaikum jin, assalamualaikum jin, assalamualaikum jin. Jinnya kaget. Kok ada orang yang mau kesini kok sopan sekali, kok baik sekali. Maka pintu itu dibuka. Dia masuk. Kamu juga mau mengusir saya? Gitu kan sama jinnya itu. Dibentak itu. Enggak, oh. Saya kesini cuma mau silaturahmi sama mau sedikit musyawarah sama kamu. Musyawarah apa? Gini loh jin. Di rumah saya ini saya punya anak-anak itu banyak. Seringkali enggak makan, kasihan mereka nangis, kalau enggak makan nangis begitu. Kalau hujan mereka itu basah kuyup karena memang rumah kami itu bocor semua. Kemudian kalau panas, kasihan mereka tuh kepanasan, tidak punya kipas, tidak punya pendingin, tidak bisa berteduh dengan baik. Terus kenapa? Ya begini, saya ini dengar tuan rumah ini kan kaya jin, kaya sekali di desa ini tuh dia yang paling kaya. Dia itu ngomong kasih pengumuman, barang siapa yang bisa mengeluarkan jin dari anaknya, dia mau dikasih hadiah. Nah, ini saya musyawarah dengan kamu, enaknya saya ini gimana biar anak-anak saya bisa makan gitu jin. Gitu ya, sake jinnya tuh sake mentono, menungso kok nanti reso mangan gitu kan. Wah, ya udah. Kalau begitu saya tak keluar aja lah dari sini. Keluar, jinnya itu keluar dari tubuh anak orang kaya itu tadi. Nah, maka sembuh, dia dapat hadiah bisa mengeluarkan dengan akhlaknya, bukan dengan kekuatan, bukan dengan ilmu, dengan kasih sayang, yang seperti diperintahkan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ini berkasih sayang kepada semua yang ada di bumi, maka apa-apa yang di langit akan menyayangi kalian. Nah, dia pun dengan jin yang jahat saja dia berkasih sayang, tidak membentak, tidak mengusir, tidak sok jagoan, tidak. Tapi dengan berlemah lembut dia mengalahkan dengan siasat. Itu namanya siasat. Hadirin yang mulia, maka kita di dalam kehidupan keseharian kita ini, bagaimana kita ini terus berkasih sayang, terus berhati yang lembut, terus menjaga adab-adab yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Agar apa yang ada di langit itu senantiasa berkasih sayang pada diri kita. Ngaten nggih? Monggo ingkang badhe tanglet. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten? Enten tanglet? Tidak ada. Udah males ya. Nggih. Kalau sebagai orang tua menjaga perasaan anak itu sebagai salah satu bentuk durhaka anak kepada orang tua. Jadi karena kita saking sayang sama anak, kadang kita menjaga perasaan kita ke anak, tapi kadang anak ya tidak menjaga perasaan orang tua. Iya. Jadi salah satu menjerumuskan anak-anak kita ke jurang-jurang neraka itu maksudnya itu dengan membiarkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala seorang ibu karena sayangnya kepada anak, dia membiarkan anaknya ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan menjerumuskan ke dalam jurang-jurang neraka. Nah, ini bukan kasih sayang, tapi ini pengkhianatan. Memang disebut seperti itu, di kitab disebut seperti itu. Maknanya apa? Maknanya agar setiap orang tua itu memberi ketegasan kepada anak-anaknya atas perintah-perintah Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah, begitu. Jadi kalau untuk urusan dunia, bolehlah kita lembut, bolehlah kita lembek kepada anak-anak kita. Tapi kalau untuk urusan hukum-hukum Allah, maka kita harus tegas, begitu. Paham nggih? Pripun? Tasih dereng mudeng.
Nah ya, misalkan gini, misalkan anak kok tidak mau sholat, kita menjaga perasaannya, ya ben lah. Oh, tidak boleh itu. Terus anak kok wayah subuh belum bangun, maka kita menjaga perasaannya, ben lah daripada perasaannya sakit. Oh, tidak boleh begitu. Tapi kalau untuk urusan-urusan dunia boleh. Urusan-urusan dunia yang nilainya rendah itu boleh, tidak apa-apa. Orang gara PR, wis saben dina diseneni tetap gara PR, ya melunak dikit lah. Digandeng, dibuka ke bukune, ditunggoni, ndak apa-apa. Pripun? Bukan hukum-hukum agama, bukan urusan-urusan yang fikih, bukan urusan-urusan menentang kepada perintah Allah, maka boleh kita berlembut hati. Kalau masalah sholat, masalah ngaji, masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, kita harus tegas. Enten meleh. Sampun. Nggih, pripun? Satu kali deblek, dua kali deblek lagi, tiga kali deblek. Terus saya berkata, terus kamu merasa dosa enggak? Jangan wis karepmu, tetap harus kita mengingatkan terus sambil terus meminta kepada Allah. Karena kita ini tidak bisa membuat seorang anak atau siapa saja menjadi baik atas perintah kita, itu tidak bisa. Karena baik buruknya seseorang itu telah ditetapkan Allah. Tapi nanti kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang diamanahkan kepada diri kita, termasuk anak. Jadi kita terus peringatkan. Nanti yang dinilai Allah itu bukan sholat tidaknya anak kita, tapi kita ini memerintahkan atau tidak, begitu. Jadi usaha kita itulah yang dinilai, bukan hasilnya. Ada loh anak sing ora tau dikon salat, ora tau digetak-getak, tapi sholat terus, itu ada. Tapi nilainya bukan di situ. Nilainya orang tuanya itu didik kok, mengarahkan tidak, memerintahkan tidak, begitu. Nah, masalah hasil itu miliknya Allah. Begitu juga punya suami, punya istri, ya ndak apa-apa. Ben suaminya angel, istrinya angel, suruh sholat terus dilengke, terus disuwunke dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita mintakan pada Allah. Nanti nilainya itu usaha kita, bukan hasilnya. Memaksa untuk, ya kalau memerintahkannya sholat itu ndak dosa. Terus memaksanya itu ya perbuatan yang kasar, marah-marahnya tetap dosa. Iya, doakan saja, doakan. Karena hasil itu bukan milik kita. Kita ini pokoknya ingat bahwa hasil itu miliknya Allah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tapi untuk pinter itu bukan wajib. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib, dari lahir sampai mati wajib, tapi tidak ada kewajiban kowe iki kudu pinter, ilmu itu ndak. Dan nanti yang dinilai Allah itu kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Kan tidak semua santri jadi kiai loh, gitu. Nah, karena yang penting kan mereka itu datang untuk menghadiri, menuntut majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Nah, dadine kiai ora wajib ngoten. Pripun? Ganjar wong bener, ora ganjar wong pinter. Nggih. Ya boleh, begitu boleh. Kalau di India sana betul-betul dipukul. Kalau di kita ini kan karena bertentangan dengan hukum negara, maka menjadi tidak berani memukul. Di sana itu anak-anak SMA dicepake pentung. SMA itu padahal nggih. Nah, nek ndak bener pentung, ndak bener gebuk itu seperti, bahkan polisinya ya nyekeli gebuk di sana itu. Jenengan melanggar peraturan, gebuk ngoten di sana itu. Polisi-polisi di sana begitu itu, tenan. Bon nggih. Lekas. Monggo Pak, jalan sak wontenipun.